angkot yang nyaman dan manusiawi. Ini faktanya angkot yang ada di sekitar kita. Mobilisasi warga yang menggunakan angkot sebagai transportasi perlu mendapatkan kenyamanan dan manusiawi. Sudah saatnya angkot berbenah. Angkot yang nyaman untuk angkutan orang, bukan angkutan barang. Jika permajaan angkot seperti ini, pasti banyak orang beralih dengan moda transportasi ini untuk aktivitas mobilisasi masyarakat. Tempat duduk yang nyaman menghadap ke depan, bukan duduk berhadap-hadapan. Akses keluar masuk yang lega. Suspensi independen, tingkat stabilitas, dan kenyamanan penumpang. Like dan subscribe di Babalek Kanal adalah wujud kamu peduli akan sebuah kreativitas. Karena like dan subscribe itu gratis loh. I'm my own boss, I'm reminding you of it. Something that you just can't get. Kakek Zeus naik angkot, kepanasan palanya lumer. Nah, ini ada angkutan umum ya. Nah, ini emang sih mobilnya buatan Rusia, tapi emang layak gitu loh. Layaknya dalam arti kata suspensinya independen, bukan angkutan barang, tapi emang angkutan orang gitu loh. Nah, gimana komentar abang nih sebagai pengamat otomotif? Silahkan. Ya kalau saya sih jujur aja sangat tarik ya kalau misalnya itu sangat mendukung kalau misalnya angkot-angkot di Bekasi ini terutama membeli angkot seperti ini karena itu juga akan meningkatkan daya minat masyarakat ya buat naik angkot kembali karena sekarang jujur aja angkot sudah mulai berkurang peminatnya karena ya kita tahu sendiri angkotnya sudah terlalu jelek, sudah tidak terlalu nyaman. Jadi sekarang banyak masyarakat yang sudah pindah ke Gojek atau ke Grabcar ya misalnya. Jadi mudah-mudahan sih kalau memang ada pengusaha angkot-angkot yang membuat inovasi dengan angkot seperti ini minat dan daya beli masyarakat untuk naik angkot kembali lagi. Jadi itu kan itu memberi keuntungan juga untuk pengusaha angkot itu. Harus ada keterkaitan dengan stakeholder ya, seperti pemerintah gitu kan. Harusnya ada regulasi dari pemerintah masalah pajak atau apapun biaya-biaya yang ditimbulkan oleh angkutan itu sendiri. Nah, untuk peremajaan otomatis pengusaha angkot itu emang sekarang kewalahan. Nah, gimana komentar abang tentang regulasi ini dari pemerintah? Silahkan. Iya, memang kita juga perlu pemerintah juga harus ikut campur tangan karena bagaimanapun juga pemerintah kan misi pertamanya untuk menyelesaikan kemacetan sehingga ingin memindahkan masyarakat yang memakai kendaraan pribadi ke kendaraan angkot sehingga memang harus ada turun tangan pemerintah membantu pengusaha-pengusaha angkot paling nggak untuk memberi subsidi atau memberi potongan-potongan masalah biaya bahan bakar atau biaya bahan pembelian atau biaya pembelian angkotnya, skema kreditnya seperti apa gitu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha angkot juga yang tertarik untuk mengganti armadanya menjadi lebih baik sehingga otomatis ketika armadanya menjadi lebih baik daya minat masyarakat untuk angkot kembali meningkat dan kemacetan juga akan semakin berkurang. Jadi memang harus ada campur tangan pemerintah juga untuk membantu pengusaha angkot. Nah, desain angkot itu sendiri kan sekarang kalau kita lihat itu kan posisi bangkunya itu kan 6-4 ya, 6 jajaran 6 terus 4 terus ada lagi bangku cadangan sehingga orang yang gemuk itu untuk naik turunnya itu agak kewalahan. Nah, gimana pendapat abang? Ya memang harus
kita juga kalau di luar negeri memang seharusnya ada bangku-bangku penumpang untuk disabilitas atau penumpang-penumpang dengan berbadan yang besar seperti itu ya. Makanya ke depannya mungkin pengusaha angkot juga harus berinovasi, mungkin memang memberi bangku yang yang mendukung untuk berbadan besar, tetapi mungkin biayanya berbeda seperti apa gitu kan, inovasi-inovasi apa. Jadi sehingga penumpang-penumpang yang berbadan besar atau disabilitas juga tidak kesulitan untuk menaiki angkot gitu. Ya mungkin kedepannya mungkin dirubah mungkin skema tempat duduknya seperti apa gitu loh. Kita bisa lihat di luar negeri juga sudah ada inovasi-inovasi itu. Tinggal gimana kita aja mengikuti atau duduknya nggak harus berhadapan-hadapan ya, tapi betul. menghadap ke depan ya. Seperti bis lah gitu loh. Kan jauh lebih nyaman dan jauh lebih privasi lah. Nah, sekarang kalau kita lihat itu angkot yang ada itu kan sebenarnya mobil pick up yang dimodifikasi jadi angkutan orang gitu kan ya. Iya. Sehingga kalau kita lihat sasisnya itu emang nggak nyaman gitu. Betul. Nah, gimana Pak? Iya memang seharusnya angkot itu kan memang bukan mengangkut barang, mengangkut manusia ya. Jadi memang secara sasis saja memang kita sudah salah seperti itu. Tapi ya kebiasaan ini ya harus kita ubah lah gitu loh istilahnya. Gimana caranya memanusiakan manusia gitu kan istilahnya, gimana kita bisa membawa manusia dengan nyaman, bukan membawa barang yang kita bisa seenaknya saja gitu loh. Jadi salah satu hal yang saya pribadi sendiri kenapa saya malas naik angkot karena ketidaknyamanan itu, karena setiap ketemu jalanan lobang atau polisi tidur karena sasisnya yang sangat buat angkut barang yang sangat keras ya istilahnya, suspensinya pasti tidak nyaman seperti itu. Oke Bang, terima kasih atas wawancara singkat dan padat ini. Semoga kedepannya angkutan kota kita, angkot kita akan berubah ya Bang. Ya. Pergi ke kios membeli gula, jangan lupa membeli kopi. Anak OEB sasa, yang lain fotokopi. Kita merasa lelah, istirahatlah walau sejenak, lalu bangkit berdiri, kejar segala mimpi. Di saat kita merasa lelah, istirahatlah walau sejenak, lalu bangkit melangkah, raih cita-cita. Jangan lupa like dan subscribe Babalek Kanal untuk kami terus berkreativitas dalam visualisasi untuk Anda. Karena like dan subscribe gratis, tis. Jangan lupa membeli kopi. Anak OEB sasa, yang lain fotokopi. Ada yang pintu itu.